Enggak, bahkan kadang-kala kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Masuk beberapa kali saya nggak mau saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan Pramono Anung menyenggol Deddy Mulyadi dengan Sidul wakilnya. Ya mungkin itu wajar karena Sidul sudah bosan menjadi aktor dan sekarang pensiun. Tentu saja tidak senang untuk berkonten ria. Tetapi jika mereka memang mengatakan bahwa mereka ingin kerja real dan kerja nyata, tapi tingkat kepuasan warga DKI Jakarta hanya sekitar 64% saja. Lalu separuhnya kemana? Dan jika dibandingkan dengan popularitas dan elektabilitas Deddy Mulyadi yang semakin meningkat karena konten-kontennya, tetapi kebijaksanaan Deddy Mulyadi juga meningkat ya, dan semakin dicintai oleh rakyat, berbeda dengan Gubernur DKI. Dan tampaknya kebijaksanaan Deddy Mulyadi menyalip para gubernur lain seperti Khofifah Indar Parawansa yang kini justru terkait dana hibah dan dipanggil oleh KPK. Dan seperti apa pernyataan dari Pramono Anung yang menyenggol Deddy Mulyadi hingga dirujak netizen? Berikut videonya. apa ya survei Ya. survei itu juga dikatakan Ya. tinggi banget, tapi tingkat Citanya tinggi banget. Berarti pencitraan dong, Pak. bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa Baginya lebih baik dari banget. itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih konten gitu. Iya. Saya kerja aja. Saya lebih senang inovasi. Saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak, bahkan kadang-kala kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Masuk beberapa kali saya nggak mau. Saya Ya. senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya. Ya. Bukan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung blak-blakan dia ogah jadi gubernur konten. Katanya, saya lebih suka kerja nyata daripada sibuk konten demi popularitas. Meski survei Litbang Kompas mencatat citra Pramono di angka 88%, Wah, tinggi tapi sekali ya. tingkat kepuasan publik hanya 64,1%. Ya. Buat Pramono, angka segitu udah bagus. Tapi Udah bagus. saat disarankan untuk lebih sering tampil di sosmed, jawabannya simpel. Ya. Enggak usah. Saya lebih suka teknokrasi, kerja di balik layar. Jadi, buat Pramono, kerja nyata lebih penting daripada viral di timeline. Gimana menurut kamu? Pemimpin harus sering konten atau cukup kerja nyata aja? Yang menarik dari hasil survei Litbang Kompas, ketika ditanya kelebihannya seorang Pramono Anung, 50% nggak tahu. Ada 50% nggak tahu. Kebijaksanaannya nggak tahu. Yang paling utama dan terutama Ya. saya bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya coba untuk branding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya Ya. di belakang layar sebagai dapur 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan. Ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada. Ya. Saya tanggung jawab, udah cukup menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu, dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Tapi saya juga nggak mau kalau terlalu apa ya, overacting, Overacting. bikin konten nggak mau. Kan tapi punya bakat wakil gubernurnya. Ya saya Wakil punya bakat. Iya, mantan aktor. Kalau masalah dia bukan masalah. Iya. Soleh, tapi memang dengan tahun kerja. Nah jadi filosofi kerja yang dibutuhkan oleh warga Jakarta, saya dan bangga dalam pikiran saya. Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang survei itu saya gunakan untuk referensi. Tetapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih konten gitu. Saya nggak bisa kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi. Saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. Maka kadang-kala kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Termasuk beberapa kali saya nggak mau. Saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya.
Gubernur DKI Jakarta menyindir Gubernur Kang Deddy Mulyadi, yakni Gubernur Jawa Barat. Teman-teman, pada statementnya beliau mengatakan, saya lebih memilih kerja nyata daripada overacting. Tapi kalau menurut saya, pencitraan itu ya nggak masalah. Oh, pada intinya Kang Deddy itu membuat konten, isinya itu konten-konten apa yang dia kerjakan, kebijakan-kebijakan semua itu transparan. Dengan adanya konten Kang Deddy, masyarakat jadi tahu sekarang BPJS itu menunggak 300 miliar akibat ulah kebijakan atau tata kelola gubernur sebelumnya. Ogah bikin konten untuk dongkrak popularitas Gubernur Pramono. Saya lebih senang kerja real. Bagus, keren Pak Gub. Memang harus kayak gitu. Kerja tuh harus real Pak. Saya dukung dan saya respect dengan statement Bapak yang kerja harus real. Tapi statement Bapak yang ngomong dongkrak popularitas dengan konten, nah mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak, karena saya banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jakarta Pak ya. Tapi mungkin beda pilihan ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berteman dan kita tetap bersahabat ya Pak. Jangan teman-teman saya yang di Jakarta maksudnya gitu Pak. Cuman gini Pak, apa enggak lebih baik, apa enggak lebih elok kalau kita tuh mengeluarkan statement nggak usah nyentil-nyentil orang lain, maksudnya gitu loh Pak. Nggak usah nyelek-nyelek orang lain gitu maksudnya loh Pak. Ya saya sebagai orang Jawa Barat, dari Mulyadi mah nggak tahu sama saya Pak, dan alhamdulillah saya pun adalah salah satu orang yang memilih beliau di pilkada kemarin Pak. Jadi gini, ini harus tahu ya, ini informasi untuk semuanya. Aktivitas dari Mulyadi ngonten itu bukan hari ini saja, bukan waktu beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat saja Pak, bukan. Tapi sudah dari dulu, Saya ini mantan pedagang kopi keliling, mantan pedagang rokok keliling, dan saya kalau Deddy Mulyadi bikin acara kayak ini yang sekarang ada nganjang ke lembur itu kan, ada panggung, banyak masyarakat, itu udah dari dulu kebijakan aktivitas kayak gitu udah dari dulu. Dan saya sering dagang di acaranya beliau, dagang kopi ya. Nah, terus untuk konten dari dulu juga banyak orang-orang yang di pinggir jalan beliau turun, bantu uang, bantu segala macamnya. Terus kadang-kadang juga ngajak kerja, beberapa orang juga malah nggak amanah, malah hianat kayak gitu. Jadi aktivitas kontennya Deddy Mulyadi itu bukan hari ini saja Pak, sudah dari dulu gitu. Jadi kalau menurut saya kurang setuju kalau kontennya Deddy Mulyadi dianggap untuk menaikkan atau mendongkrak popularitas. Nggak setuju Pak, karena itu sudah seolah-olah menjadi kebiasaannya Deddy Mulyadi konten itu Pak. Nah, cuman sekarang kayak gini Pak, pejabat banyak yang konten hari ini Pak, pejabat banyak yang konten, termasuk orang-orang dari partai Bapak banyak yang konten. Cuman mohon maaf mungkin ya, secara popularitas Deddy Mulyadi masih yang pertama. Bener apa yang dikatakan oleh Bapak yang suka dagang kopi ya, bahwa memang saat ini popularitas Deddy Mulyadi meningkat memang karena kebijaksanaannya. Dan jika memang itu karena sekedar konten, justru itu karena biar transparan ya, kebijaksanaan itu diketahui oleh rakyat, apa yang dilakukannya diketahui oleh publik. Nah sekarang kalau diam-diam berarti dia ingin korupsi. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Kenapa sih ya banyak orang yang suka mengatakan bahwa Deddy Mulyadi gubernur konten? Karena apa? Pejabat yang lain sebenarnya ikut konten ya, cuman nggak terkenal, nggak populer. Jadi ini adalah mungkin sikap dari rasa ketimpangan dan kejomplangan sebuah kemajuan ya dari pejabat ya, yang seperti kita ketahui bahwa karena memang pada kenyataannya pejabat-pejabat yang lain itu kebijakannya itu hampir nggak ada ya. Bahkan seandainya ikut untuk menjiplak atau mengikuti gaya dari Deddy Mulyadi itu gengsi gitu. Apalagi mereka merasa lebih senior, mempunyai nama besar, seperti contohnya Ibu Kofifa ya, dan Pramono Anung juga tampaknya lebih senior di bidang politik. Dan mereka itu daerah sendiri, mempunyai kebijakan sendiri. Tapi kenapa ya mereka itu
kebijaksanaan itu hampir nggak diketahui. Oke ya, kita lanjutkan video ya selanjutnya teman-teman ya. Tingkat kepuasan terendah sepanjang sejarah DKI. Gubernur DKI harus evaluasi kinerja. Ya. Memalukan. Ya memalukan lah. APBD setinggi langit. Ya. Gubernur DKI mengatur urusan dari atas sampai toilet jumatan. Tidak ada wali kota ataupun Ya. bupati yang bisa mengganggu karena semua merupakan staf daripada gubernur. Ini timnya gabut, nggak bisa kerja apa bagaimana? Dari 6 pemimpin daerah di Pulau Jawa, nomor 5, bayangkan dengan APBD sebesar itu. Ada 2 hal, ada bagus, ada menarik dan dimenangkan. Kalau bos saya seorang politisi, saya akan memilih hal yang menarik dan dimenangkan. Karena tidak ada kata ngalah untuk seorang politisi. Evaluasi tim gubernur Jakarta. Dibilang aneh, tapi ini kenyataan. 100 hari menjabat gubernur Jawa Timur, tapi warganya sendiri lebih tahu programnya Deddy Mulyadi. Banyak warga Aneh Jawa ya? Timur belum pernah lihat gebrakan yang nyata dari gubernurnya. Sementara Kang Deddy Mulyadi aktif banget di media sosial, program barak militernya saja dikenal sampai ujung Indonesia. Bahkan ada sebagian netizen yang bilang Ibu Hovifah itu yang sering terlihat di TikTok membawa buah duren. Gimana menurut kalian, Lur? Apa sih bang? Mas Pramono anu, Pemprov Jakarta bagi-bagi hadiah pemutihan pajak kendaraan dimulai. Akhirnya Mas Pramono anu ikutin programnya Kang Deddy Mulyadi kemarin langsung banding-banding ya kan sama Kang Deddy Mulyadi. Sekarang ikutin. Mas Pramono. Ngomong-ngomong, baju baru biasa aja kali bang. Kayak belum digunting tuh. Masa nanti biar ketahuan baju baru. Pencitraan ya bang. Bajunya baru. Ini kaos AC yang mereknya ngomongin. Oh lagi iklan tuh. Ini anti lecek-lecek loh. Kita lecekin dulu. Ya. Terus tinggal rapiin, tarik ke bawah. Tuh, balik lagi. Keren ya. Menurunkan harganya berapa Bapak nih? Kaos keren, adem, enak begini Bapak. 200.000, 300.000, 500.000, salah. Malah ngiklan deh. Ya, seperti itu ya dari pejabat-pejabat senior yang ternyata jejak rekamnya lebih panjang kemungkinan ya, karena merasa lebih lama berkecimpung di dunia politik, mereka enggan meniru. Ya mungkin akhirnya meniru ya karena desakan dari para warganya ketika pemutihan kendaraan, di mana ya itu memang sangat diperlukan ya, dan sebenarnya itu cukup memperoleh penghasilan di APBD karena memang APBD itu banyak dihasilkan dari pajak kendaraan, dan karena untuk menutupi ya daripada sama sekali tidak dibayar karena takut dengan pajak dendanya, akhirnya dihapus dendanya, dan ketika dibayar hanya tahun tersebut ternyata malah justru surplus ya. Jadi ini sebenarnya sebuah kecemerlangan atau kebijaksanaan Deddy Mulyadi yang cukup luar biasa ya, dan mungkin nggak pernah terpikirkan oleh pejabat yang lain. Dan seperti yang ketahui dari Ibu Hovifah ya menurut saya ini cukup miris, di mana Ibu Hovifah yang dia seorang agamis dan terbilang cukup citranya pro rakyat dan mencintai rakyat, ternyata baru diduga terseret kasus dana hibah yang mengatakan bahwa dia justru tidak mengetahui, dan tentunya cukup ironis jika seorang Gubernur Jawa Barat tidak mengetahui tentang proposal dan aliran dana hibah itu sendiri. Dan ketika ketidakhadirannya yang alasnya dengan menghadiri wisuda anaknya di Tiongkok justru memperkuat bahwa dia terlibat. Dan masyarakat mungkin cukup gerah dengan ulah dari Ibu Hovifah, dan ada segelintir orang yang ingin membongkar itu semua, dan kemudian Diskominfo dari Jatim justru diretas dan dihack. Tujuannya apa? Menurut saya ini karena untuk mengetes tentang dana pengelolaan keamanan Diskominfo. Karena apa? Karena data tersebut itu cukup besar, dan jika masih diretas dalam level 1, 2, 3 dan itu mudah dihack, tentu saja dana tersebut diselewengkan. Logis nggak? Cukup komentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.